Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel YouTube Kanda Data, Ekonometrika, dan Analisis Data. Kali ini adalah kesempatan Kanda Data untuk melanjutkan video tutorial ketiga mengenai cara perhitungan manual regresi linear berganda. Pada kesempatan ini, yang akan dibahas adalah uji T, yang meliputi perhitungan nilai varians atau ragam, kemudian standar error, dan nilai T-hitung. Seperti biasa, kita akan membandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan alat statistik untuk membuktikan bahwa perhitungan kita ada kesalahan atau tidak. Baik, kita lanjutkan untuk yang part ketiga ini pada kasus yang akan kita pecahkan. Jadi mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum menonton tahapan perhitungan manual part 1 dan part 2 atau bagian 1 dan bagian 2, silakan tonton kembali. Jadi di sini saya ingatkan kembali bahwa di sini menggunakan N sama dengan 15, yaitu data time series triwulan. Kemudian ada 3 variabel, yaitu variabel dependennya adalah penjualan motor, kemudian variabel independennya adalah biaya iklan brosur dan jumlah salesman ya. Jadi pada bagian pertama kita sudah menghitung koefisien regresi B0, B1, dan B2 serta R square. Dan kemudian pada bagian kedua, video kedua, kita sudah menghitung nilai ANOVA. Dan pada video pertama maupun kedua tersebut sama-sama nilainya adalah sama dengan hasil output pengolahan statistik. Baik, kita langsung saja melakukan perhitungan untuk yang uji T. Jadi uji T, saya langsung saja pada ke hasil olah data statistik menggunakan Stata ya. Di sini kita lihat, jadi untuk uji T adalah ini ya. Jadi ada T parsial, yaitu untuk yang baik untuk yang nilai T untuk B0, kemudian untuk B1 dan B2 ya. Jadi di sini kita akan mencari nilai ini ya, tabel ini. Baik, sebelumnya di sini memang akan penuh dengan rumus-rumus ya. Saya di sini menggunakan sumber rujukan dari bukunya Koetsuyanis ya, tahun 1977. Teman-teman juga dapat memperkaya dari bukunya Intriligator, silakan dicek ya. Bisa lihat di Amazon. Di situ ada buku-buku ya, yang buku-buku lama tapi sangat bagus. Baik, langsung saja kita perhitungan, tahap-tahap perhitungan untuk mencari nilai dari ragam ya, atau variansi bukan boleh ya. Jadi di sini ragam ada 3, yaitu kita menghitung nilai ragam dari B1, B2, dan B0 atau intercept ya. Di sini ada rumus-rumusnya ya. Jadi di sini untuk menghitung ragam, kita membutuhkan nilai yang namanya rumusnya adalah tau U pangkat 2 ya. Tau U pangkat 2 ini diperoleh dengan atau estimates of the variance of U di sini diperoleh sama dengan sigma residual kuadrat ya, atau SSE dibagi dengan N min K ya. Jadi SSE itu sudah kita peroleh ya, rumusnya adalah YI kurangi Y topi kuadrat atau Y prediksi ya. Kita sudah peroleh nilainya, ini yang perhitungan minggu lalu ya, perhitungan bagian kedua sudah kita peroleh ya di sini ya. Baik, selanjutnya langsung saja kalau begitu kita perhitungan satu persatu ya, karena ini nanti akan membutuhkan apa namanya ya, kalau kali ini tuh rumusnya cukup rumit ya, tapi kalau kita hati-hati tidak akan melakukan kesalahan. Makanya saya sarankan, karena di sini rumusnya cukup rumit, apalagi ini untuk yang menghitung ragam B0 ya. Seperti ini rumusnya banyak sekali. Makanya saya menyarankan membuat stake perhitungan ya. Jadi ini dilakukan untuk menghindari kesalahan perhitungan menggunakan Excel. Tapi kalau teman-teman sudah teliti dan yakin tahu antara pemisahan, perkalian, pembagian, dan dalam kurung dan seterusnya, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau untuk yang pemula menggunakan Excel, saya sarankan menggunakan stake perhitungan ya. Jadi stake 1 atau tahap pertama, jadi kita
cari nilai dari yang sigma EI kuadrat ya, atau jumlah yang residual dikuadratkan ya, sama dengan, kan sudah ada ya kita nilainya ya, ini adalah nilai dari YI min Y topi kuadrat ya, nilainya seperti itu ya. Kita sudah langsung saja kita linkkan ini kan ya, sigma itu adalah jumlah ya, jumlah dari YI min Y topi kuadrat. Nilainya ini, kita tekan enter. Baik, sudah kita temukan nilainya 193.564,667 ya. Nah, ini ya. Ini 193.556,4, ya, ini pembulatan tadi ya karena di Excel ya. Kemudian dibagi dengan N min K. Kita tuliskan dulu rumusnya ya. N min K. N itu adalah jumlah observasi atau jumlah data. Tadi sudah saya sebutkan di awal adalah 15. Jadi kita pakai rumus 15 dikurangi dengan K. Tadi N itu adalah jumlah observasi, 15 dikurangi dengan K. K itu adalah jumlah variabel ya, baik dependent maupun independent. Tadi sudah disebutkan ada 3 ya. Jadi 1 variabel dependent dan 2 variabel independent. Kita enter saja. Sudah kita peroleh nilainya. Jadi ini sudah saya buatkan rumusnya ya. Jadi R 52 yang atasnya bagi dengan yang bawahnya ya. Bagi 53 ya. Sudah ditemukan, jadi kita bisa menghitung ragam ya, atau varians ya. Kita hitung varians B1 dulu yang rumit-rumit belakangan ya. Oke. Baik, jadi untuk menghitung itu kita sudah diperoleh untuk yang step pertama ya. Step pertama tau U kuadrat ini sudah kita ada ya nilainya ya. Yang ini sudah saya linkkan. Kemudian kita nyari sigma X2 kuadrat ya. Sama dengan sigma X2 kuadrat. Kita cari pelan-pelan di atas. Ini agak rumit memang. Sigma X2 kuadrat ini kan ya, betul ya. Sigma X2 kuadrat. Sigmanya berarti di bawah. Sudah ketemu, kita enter saja. Selanjutnya kita, ini di atas sudah ya. Tinggal kita yang pembilangnya ya, membaginya ya. Kita lihat rumusnya di sini. Oke, saya sudah buatkan ya. Dibagi dengan R60 ya. Nah, kita taruh di sini aja ya. R60 berarti. R60 berarti yang untuk mencari nilai yang bawahnya ya. Sama dengan sigma X1 kuadrat. Berarti tadi yang di sebelahnya ya. Kita pelan-pelan. Sigma X1 kuadrat. Nah, ini ya X1-nya ya. Berarti yang ini ya. Sigmanya. Kita enter. Sudah kita peroleh. Kemudian sigma X2 kuadrat ya. Tadi kita naik lagi ke atas. Sigma X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat. Ini ya. Kita enter. Sudah kita peroleh. Baik, kita lanjutkan dengan sigma X1 kali X2 dikuadratkan. Ini harus hati-hati ya kalau menemukan ini. Jadi kita cari yang hasil penjumlahan dari X1 dan penjumlahan dari X1 dikalikan X2 baru dikuadratkan ya. Berarti kita cari yang sigma X1 X2 dulu ya. Sigma X1 X2 dari mana? Ini langsung ketemu ya. Sigma X1 X2 berarti yang di bawah ini ya. Jangan lupa dipangkatkan ya. Pangkatkan. Oh, sorry, bukan gitu ya. Sorry. Mana tadi? Ini ya. Sama dengan yang ini kan ya. Oke. Nah, ini nilai ini kita kuadratkan ya. Pangkat 2. Langsung saja biar mudah ya. Oke. Kita sudah peroleh nilainya ya. Rumusnya sama enggak? Jadi yang atasnya kita kalikan dulu, kemudian dibagi dalam kurung yang R60 kali S60, ya betul ya. Kemudian dikurangi dengan T60 ya. Sudah kita peroleh nilai ragam dari B1.
Kita agak pelan-pelan saja supaya tidak terlalu pusing ya, karena ini perhitungan yang butuh konsentrasi. Silakan kalau teman-teman mau sambil ngopi, boleh ya. Baik, kita lanjutkan untuk perhitungan ragam atau variansi dari B2. Rumusnya hampir sama ya. Cuma ada perbedaan sedikit, yang membedakan adalah yang di bagian atasnya ya. Baik, sigma X1 kuadrat ya. Oke, sama dengan sigma X1 kuadrat. Nah, X1 kuadrat, X1 kuadrat. Ya, yang ini ya. Oke, enter ya. Saya juga harus teliti ya. Kalau saya tidak teliti, hasilnya nanti pasti ada, mungkin bisa saja ada kesalahan dengan dibandingkan dengan hasil dari proses olah data ya. Oke, selanjutnya ini sama tidak ya? Sigma X1 sama ya. Kita untuk memudahkan pakai yang atas saja ya. Atas ya. Yang ini yang pertama berarti sigma X1 adalah yang ini kita samakan saja ya, karena akan memudahkan kita, sama dengan kita samakan saja. Oke, kemudian satu lagi yang satu sigma X1 kali X2 dikuadratkan sama. Oke. Jadi sudah diperoleh nilai ragam atau varians dari B2. Nilainya udah kita peroleh, yang saya apa namanya ini? Warna kuning lah, berikan warna kuning. Baik, ini yang paling rumit ya, rumus ragam nilai B0. Baik, untuk ragam B0-nya kita lihat dulu. Inilah rumusnya, sudah buat apa ini rumusnya. Oke, langsung saja dikalikan dengan 1/n ya. 1/n. N-nya adalah 15, atau jumlah observasi ya. Oke, enter. Oke, selanjutnya yang sebelah kanannya adalah X1 bar kuadrat. Berarti ini adalah average ya, rata-rata ya dari X1 kuadrat. Berarti dikuadratkan ya. Kita cari X1 average ya. X1 mana ya? X1, nah ini ya X1 ya. Average-nya ya. Oke. Kemudian kita pangkatkan 2 atau kuadrat. Enter. Sudah ketemu. Kemudian selanjutnya sigma X2 kuadrat. Ini kayaknya sudah ada ya. Sigma X2 kuadrat. Tadi yang sudah pernah kita hitung. Sigma, nah ini ya. X2 kuadrat. Oke. Enter. Selanjutnya X2 bar kuadrat, berarti average dari X2. Kita langsung saja loncat ke yang sebelahnya yang tadi ya. Nah ini ya, average-nya. Jangan lupa dipangkatkan 2, karena ini diminta adalah kuadrat rumusnya ya. Oke, sudah ketemu. Sampai mana ya tadi? Sampai X2 bar. Nah. Kemudian yang X1, sigma X1 kuadrat tadi di atas kayaknya ada ya. Sama dengan cari yang dekat-dekat saja ya, kalau ada yang memudahkan. Sigma X1 kuadrat, berarti yang ini kan ya tadi ya. Sama dengan yang inilah. Oke. Selanjutnya min 2 kali, nah ini perlu lari ya, 2 dikali rata-rata X1 dan rata-rata X2. Oke, kita langsung ke atas saja. Rata-rata X1 sini, kemudian dikalikan dengan rata-rata X2. Oke. Sudah kita peroleh. Selanjutnya yang sebelah kanannya lagi adalah sigma X1 X2. Di atas ada, aduh ini udah dikuadratkan ya, carilah dari ke atas. Sigma X1 kali X2. Sigma X1 kali X2. Nah ini ya, X1 kali X2. Kita linkkan, enter.
Satu baris sudah selesai. Ini memang paling rumit rumusnya ya. Tapi harus kita kerjakan untuk memperoleh nilai itu ya. Baik, selanjutnya ini saya sudah buatkan rumus step 2. Ini mudah-mudahan tidak ada yang salah. Step 2 ini adalah S75. Berarti mulainya dari di sini ya. S75. Oke, di sini ya. Sigma X1 yang ini ya, sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat, cari yang di atasnya sudah adakah? Sigma X1, wow sudah ada nih ya. Sigma X1 kuadrat adalah yang ini ya, sama dengan yang 88 ya. Biar kita tidak mencari yang ke atas tadi. Jadi langsung saja, sigma X1 kuadrat. Oke, kemudian sama dengan yang sigma lanjutnya, sigma X2 kuadrat ini adalah sama dengan yang ini ya. Oke, sama ya. Kemudian untuk yang sigma X1, X2 kuadrat. Sama rumusnya dengan yang atas kan. Langsung saja, biar kita tidak menghitung lagi. Enter. Ya, sudah kita peroleh nilainya. Wah, ini cukup membutuhkan energi yang sangat besar, karena untuk menghitung rumus yang sangat jelimet ya. Baik, lanjut saja kita untuk menghitung standar error ya. Standar error ini rumusnya cukup mudah. Ini sudah saya linkkan rumusnya, jadi tidak perlu menghitung lagi. Takutnya udah ngebul menghitung perhitungan seperti ini ya. Baik, step 1 di sini adalah rumusnya adalah R61. R61 ini adalah nilai dari ragam B1. B1 mana B1? Takut salah ya. Nah, ini 6603 45714. Benar ya. Tinggal step 2-nya. Kita linkkan ini, step 2-nya tinggal di akar. Kalau di Excel, di akar itu sama dengan dipangkatkan setengah ya. Jadi bilangan dipangkatkan setengah sama dengan akar. Misalkan ya, 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64 ya. Ya. Jadi di Excel itu misalkan 8 pangkat 2 sama dengan 64 ya. Nah, sekarang kalau kita balik 64 dipangkatkan setengah sama dengan harusnya 8. Nah, berarti betul ya. Jadi kalau pada pangkatan itu adalah dipangkatkan setengah. Jadi sudah ketemu step 2 ada 81,261. Jadi standar errornya adalah akar dari varians. Untuk yang standar error B2 juga sama ya. Kita tinggal akarkan saja nilai tadi yang kita peroleh dengan susah payah perhitungannya. Standar error B0 juga sama ya. Kita tinggal pangkatkan setengah atau akarkan ya. Selanjutnya untuk perhitungan untuk yang terhitung. Terhitung diperoleh dengan membagikan antara koefisien regresi B1 ya. B1 dibagikan dengan standar errornya ya. Jadi di sini B1 adalah tadi yang hasil perhitungan yang video pertama ya. Jadi nilainya adalah 346,275 ya. Ini saya linkkan saja ke hasil ini ya. Kemudian dibagikan dengan standar error dari B1. Tadi udah kita hitung. Ini ya, yang ini ya. Tinggal kita hitung. Jadi sama dengan 81,261 sekian ya. Jadi yang ini tinggal kita bagikan saja sesuai dengan rumus teh hitungnya. Jadi koefisien dari regresi X1 atau B1 dibagikan dengan standar errornya. Jadi ketemu 4,26. Untuk teh hitung B2 sama ya. Jadi kita dari hasil estimasi regresi B2 dibagikan dengan standar errornya dari B2 yang hasil kita hitung tadi ya. Kemudian untuk yang teh hitung B0 sama juga. Kita peroleh dari coefficient intercept atau B0-nya bagikan dengan standar errornya.
ketemu juga nilainya. Nah, kemudian kita rekap, ini adalah hasil dari perhitungan B0. B0 adalah intercept ini ya, ini B1 dan B2. Varians tadi yang sudah kita hitung tadi atau ragam ya, varians atau ragam. Tadi kita menuliskan ragam. Oke, ragam ya. Kemudian standar error adalah perhitungan dari tadi itu ya, akar dari ragamnya. Jadi diakarin semuanya ya. Setelah diakarkan tinggal hitungnya tinggal standar koefisien regresinya dibagikan dengan standar errornya, ketemulah hitung ya. Baik, kita buktikan apakah hasilnya sama atau tidak. Oke. Nah, kita dekatkan saja berarti kalau gitu, untuk memudahkan. Oke, yang pertama standar error. Standar error dari intercept adalah 75 6 maaf yang ini ya. Standar error adalah 275,04. Nah, kita lihat standar errornya 275,0397 pembulatan. Sama. Kemudian yang standar error dari variabel X1 atau iklan. Standar error dari variabel X1 adalah 81,26164. 81,26. Sama. Kemudian yang standar error variabel X2 atau salesman adalah 9,184 sekian, sama hasilnya. Hitungnya kita lihat di sini, yang intercept adalah min 3,89, sama ya dengan ini. Kemudian variabel iklan yang adalah 4,26, sama persis. Kemudian variabel salesman-nya adalah 2,55, sama persis juga. Jadi kita sudah membuktikan bahwa perhitungan kita tidak mengalami kesalahan. Jadi saya beritahukan lagi, setelah kita menghitung secara manual, untuk analisis regresi linear berganda, kita menggunakan Excel ini akan sangat membantu sekali ya. Kalau kita menggunakan kalkulator, bisa. Oke, bisa. Dan itu tuh sama-sama membutuhkan ketelitian. Tapi kalau datanya ada, N-nya itu ada 150, kita menggunakan kalkulator, tangan kita bisa keriting ya. Oke, jadi tinggal menggunakan Excel, kita tinggal tarik saja, langsung diperoleh hasilnya. Hasilnya pun sama ya. Kalau teman-teman ada tugas kuliah dari dosen untuk menghitung secara manual, gunakanlah teknologi itu Excel yang ada sekitar kita. Itu akan memudahkan. Baik, silakan tonton dalam playlist untuk perhitungan manual regresi linear berganda bagian 1, 2, 3 untuk memudahkan ya. Langsung tonton dari awal sampai ke akhir. Saya bagi 3 bagian supaya tidak terlalu pusing ya. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya ketika ada pemberitahuan video-video terbaru dari Kanadata, Anda tidak ketinggalan. Jika sekiranya video-video ini bermanfaat, silakan like, comment, and share pada teman-teman yang membutuhkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi